Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Alhamdulillah pada hari ini kita bisa belajar matematika kembali bersama Ibu Lisma. Pada hari ini kita masih akan membahas tentang bilangan pecahan, yang mana kita akan membahas operasi hitung pecahan, yaitu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, untuk itu ayo siapkan alat tulismu dan jangan lupa berdoa sebelum belajar ya. Setelah mengamati video ini, kalian diharapkan dapat memahami proses operasi hitung bilangan pecahan dan menentukan hasil operasi hitung, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan pecahan. Nah, anak-anak, kita mulai dari menjumlahkan dan mengurangkan pecahan terlebih dahulu ya. Nah, ini mudah sebetulnya. Kuncinya adalah kita tinggal menyamakan penyebutnya. Jika sudah sama penyebutnya, kita bisa langsung menjumlahkan atau mengurangkan dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan pembilang dengan pembilangnya. Oke, untuk memahami lebih dalam, kita coba beberapa contoh yang sudah Ibu sediakan. Di sini ada contoh yang pertama. Nah, dilihat contoh yang pertama itu adalah 2/7 ditambah 3/7. Nah, ini dilihat dulu penyebutnya sudah sama atau belum. Ternyata dia penyebutnya sama-sama 7. Kalau sudah sama penyebutnya, kita tinggal jawab saja di sini. Jadi 2 ditambah 3. Kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja per 7. Setelah itu tinggal kita jumlahkan 2 tambah 3 adalah 5/7. Nah, seperti ini, selesai. Lanjut yang kedua, di sini ada 1/2/15 dikurangi 7/15. Nah, yang ini ada pecahan campuran dengan pecahan biasa, ya. Nah, berarti pecahan campurannya harus kita ubah dulu ke dalam pecahan biasa. Cara mengubahnya kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Oke, Ibu akan ingatkan lagi di sini cara mengubahnya adalah ini tinggal dikalikan 15 kali 1 itu 15 ya. Hasilnya lalu ditambah dengan 2. Jadi 15 ditambah 2 itu adalah 17. Pernya 15 dikurangi 7/15. Nah, ini pengurangan juga sama. Kalau penyebutnya sudah sama ya, kita tinggal hitung pembilangnya saja. Jadi di sini tinggal 17 dikurangi 7/15, hasilnya adalah 10/15. Nah, ini jangan lupa ya. Ini 10/15 belum sederhana, berarti kita harus sederhanakan dengan sama-sama membagi ke dalam EPB-nya, yaitu EPB dari 10 dan 15 adalah berapa? 5 ya. Berarti sama-sama dibagi 5. Berarti nanti hasilnya di sini 10 dibagi 5 dapat 2, 15 bagi 5 dapat 3. Jadi hasil paling sederhananya adalah 2/3. Lanjut contoh yang ketiga. Nah, untuk contoh yang ketiga ini ternyata penyebutnya belum sama ya. Di sini 6, di sini 8. Kalau penyebutnya belum sama, kita cari dulu KPK-nya. Nah, KPK dari 6 dan 8 itu adalah berapa nih? Ya, 6 itu kan 6, terus 12, 18, lalu 24, dan seterusnya ya. Kalau 8 itu dapat 8, 16, lalu 24, dan seterusnya. Ternyata di sini udah ada nih. Nah, ini KPK-nya jadi 24. Jadi dibuat masing-masing menjadi per 24. Oke. Sekarang 5/6 kalau kita ubah menjadi ke dalam per 24. Nah, gampang ya. 24 aja. Gini, 24 dibagi 6 aja. Dapat berapa? 4 ya. 4 kali 5 dapat 20. Betul ya? Ditambah sekarang yang per 8 juga kita ubah ke dalam per 24. Tinggal 24 aja bagi 8 dapat 3. 3 kali 3 9. Jadi hasilnya adalah 29/24. Karena sudah sama ya. Kalau sudah sama, tadi sekali lagi tinggal kita
operasikan pembilangnya saja. Nah, setelah seperti ini kan 29 per 24 nih. Ini kan pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, berarti kita bisa ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Nah, jadinya 1, 29 per 24, itu kan menghasilkan 1 ya, sisanya itu adalah 5 per 24. Nah, jadi hasilnya adalah 1, 5 per 24. Nah, ini kalau lupa silahkan tonton kembali video sebelumnya tentang mengubah pecahan biasa ke dalam pecahan campuran. Oke ya. Lanjut contoh yang keempat. Untuk contoh yang keempat, di sini juga ada pecahan campuran dikurangi pecahan biasa. Berarti kita ubah dulu nih pecahan campurannya. Jadinya di sini tinggal kita ubah 2 kali 2 ya, dapat 4 tambah 1 dapat 5. Berarti kalau kita ubah jadi 5 per 2 dikurangi 3 per 4. Nah, sekarang lihat penyebutnya sudah sama belum? Oke, ternyata 2 dan 4 berarti belum sama ya. Kalau belum sama kita cari KPK dari 2 dan 4. Nah, 2 itu kan 2, lalu 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Kalau 4 itu 4, 8, lalu 12 dan seterusnya ya. Nah, di sini sudah ada yang sama. 4 berarti KPK-nya adalah 4. Nah, kita buat 5 per 2 ini ke dalam menjadi penyebutnya per 4. Caranya adalah tinggal dibuat per 4 aja di sini. 4 bagi 2. Ya kan? 4 bagi 2 dapat 2 kali 5 dapat 10. Betul ya? Dikurangi. Nah, ini 3 per 4 ingin jadi penyebutnya 4. Ini kan gak usah berubah, berarti tetap dia. 3 per 4 sama dengan 10 kurangi 3 itu 7. Penyebutnya karena udah sama, per 4 aja udah. Setelah itu 7 per 4 ternyata pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, berarti bisa kita ubah ke dalam pecahan campuran. Jadinya dapat 7 bagi 4 itu dapat 1, sisanya 3 per 4. Nah, ini selesai deh. Udah ya. Nah, sekarang gimana ya kalau misalkan ada bilangan bulat ditambah atau dikurang bilangan pecahan dan sebaliknya. Nah, di sini Ibu udah punya 2 contoh 5 dan contoh 6 ya. Dimana contoh 5-nya adalah 3 ditambah 2 per 5. Nah, ini kalau seperti ini 3 ditambah 2 per 5, dimana dua-duanya bilangan positif, yang satu bilangan bulat, yang satu bilangan pecahan, ini mudah sekali ya. Ada 2 cara yang bisa kamu pakai. Yang pertama, 3 tambah 2 per 5 itu tinggal kita gabungkan aja keduanya menjadi 3 2 per 5. Nah, ini sebetulnya cara dari mana? Kita akan menggunakan cara yang kedua. Nah, cara kedua ini kita penjabaran dari penggabungan dari cara nomor 1 ini ya. 3 tambah 2 per 5 itu kan artinya 3 itu kan 3 per 1. Betul ya? Karena 3 bagi 1 adalah 3. Kalau kita ubah ke dalam bentuk pecahan jadi 3 per 1. Ditambah 2 per 5. Nah, kalau udah seperti ini, kita pakai cara yang tadi ya, dimana kita samakan dulu penyebutnya nih. Di sini 1 dan 5, betul ya? Berarti kita cari dulu KPK dari 1 dan 5 yaitu 5. Berarti kita buat ke dalam per 5. Jadinya 3 per 1 dibuat ke dalam per 5. 5 bagi 1 itu 5 kali 3 dapat 15. Ditambah yang ini per 5. Jadinya 17 per 5. Paham ya? Nah, ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran menjadi 3 2 per 5. Karena 17 bagi 5 itu dapat 3, sisanya 2 per 5. Dipahami ya? Lanjut contoh yang nomor 6. Di sini ada 5 dikurangi 2 per 4. Nah, kalau ini kita langsung pakai cara yang kedua yang ini. Oke, berarti di sini 5 itu kita buat menjadi 5 per 1 dikurangi. Nah, ini kita ubah ke dalam pecahan biasa. 4 kali 2 itu 8. 8 tambah 2 itu 10 per 4. Jadinya kita ubah sama-sama. Ini kan 1 dan 4 ya. Berarti kita cari KPK-nya 1 dan 4 itu 4. Berarti kita ubah 5 per 1 menjadi per 4. Nah, jadi berapa nih? 4 dibagi 1, 4 dibagi 1, 4, dikali 5 itu 20, tuh ya. Dikurangi, karena ini mau diubah ke dalam per 4, jadi tidak usah berubah ya.
Jadi 10/4. Ini tinggal kita hitung. 20 kurangi 10 itu dapat 10/4. Ini juga bisa kita sederhanakan. Boleh kamu sederhanakan dulu, ini dibagi 2 ya. Nah, jadinya kalau dibagi 2 berarti kan dapat 5/2 ya. Kalau sudah seperti ini kita ubah ke dalam pecahan campuran. Jadi 5 bagi 2 itu dapat 2, sisanya 1/2. Oke, dipahami ya? Untuk contoh nomor 7 dan 8 ini bagaimana ya jika kita menjumlahkan atau mengurangkan dua pecahan campuran atau lebih. Oke, di sini Ibu sudah punya contoh. Yang pertama 3/5 ya ditambah 4 1/2. Yang ini dan yang ini. Nah, ini ada dua cara yang bisa kita gunakan ya, nanti kamu bisa bandingkan mana yang lebih mudah, boleh kamu pakai. Jadi kita coba cara yang pertama. Cara yang pertama ini dengan mengubah setiap pecahan campuran menjadi pecahan biasa ya. Nah, di sini ada 3/5. Berarti kalau kita ubah ke dalam pecahan biasa itu menjadi 5 kali 3 itu 15 tambah 3 18 ya per 5. Betul ya, ditambah dengan 4 kali 2 itu 8 ya. Tambah 1 jadi 9/2. Nah, ini belum sama penyebutnya, berarti kita cari KPK-nya. KPK dari 5 dan 2 yaitu berapa nih? 10, betul ya? Nah, berarti kita buat ke dalam menjadi per 10. 10, nah ini caranya 10 bagi 5 itu dapat 2. 2 kali 18 dapat 36. Tulis di sini. Ditambah, kita buat juga per 10 nih. 10 dibagi 2, betul ya? 10 bagi 2, nih dapat 5. Nah, sekarang 5 kali 9, jadinya 45, betul ya? Nah, berarti setelah ini kita tinggal hitung 36 tambah 45 itu dapat 81/10. Nah, ini bisa kamu langsung hitung. 81/10 itu kan 80 bagi 10 dapat 8 ya, sisanya 1/10. Jadi isinya adalah 8 1/10. Nah, untuk cara yang kedua itu cara pengelompokan, yaitu kita jumlahkan sesuai dengan kelompoknya. Berarti bilangan pokok dengan bilangan pokok dan bilangan pecahan dengan bilangan pecahan. Nah, tolong diperhatikan. Jadi nanti kamu bisa memilih mana yang menurutmu lebih mudah ya. Di sini 3 ditambah 4 dulu. Nih. Jadi kepalanya duluan nih, bilangan pokoknya duluan kita jumlahkan. Ditambah dengan, nah yang ini baru deh pecahannya. 3/5 ditambah 1/2. Pahami sampai sini ya. Setelah itu kalau sudah begini kita tinggal jumlahkan aja. 3 tambah 4 kan 7 ya. Yang ini ternyata ini kan penyebutnya belum sama, berarti kita samakan dulu menjadi per 10 ya. Nah, 10 bagi 5 dapat 2 kali 3 dapat 6 ditambah dengan per 10. 10 bagi 2 dapat 5 kali 1 dapat 5 ya. Jadinya di sini 7 ditambah berapa nih? 6 tambah 5 per 10, berarti di sini 11/10. Ibu ke samping ya tulisnya. Berarti di sini 7 ditambah 1 1/10. Ini tinggal jumlahkan aja 7 tambah 1 yaitu 8 1/10. Selesai deh. Sama ya hasilnya. Nah, ini kamu bebas mau pakai cara 1 atau cara 2 jika ada soal seperti ini. Oke, dipahami ya? Nah, lanjut contoh ke-8. Di sini ada 5 2/5 dikurangi 3 1/6. Ibu akan langsung pakai cara 2 ya. Kalau cara satunya sama, cuman bedanya nanti di sini pengurangan. Ya kan? Sama dengan cara yang ini. Tapi di sini sekali lagi Ibu mau pakai cara yang nomor 2. Berarti di sini Ibu mau mengurangkan dulu nih bilangan pokoknya. 5 kurangi 3. Nah, ini ditambah dengan 2/5 dikurangi 1/6. Nah, jadi kalau penjumlahan ini tuh rumus. Kalau pengurangan ini sesuai dengan operasinya. Jadi
ini itu sesuai dengan yang ini. Paham ya? Oke, berarti lanjut. 5 dikurangi 2 langsung aja dapat 2 ditambah dengan 2/5 dikurangi 6. Ternyata belum sama nih penyebutnya. Berarti kita cari dulu nih apanya? KPK-nya ya kan? KPK dari 5 dan 6 ternyata di sini 30. Berarti kita ubah menjadi per 30. 5 atau 30 bagi 5 itu dapat 6. 6 kali 2 dapat 12. 30 bagi 6 dapat 5. Kali 1 dapat 5. Nah, berarti sisanya tinggal 2 ditambah 12 per 30 kurangi 5 per 30. Langsung aja 12 kurangi 5. Berarti kan 7 ya per 30. Penyebutnya sama. Berarti diisinya tinggal 2, 7 per 30. Selesai deh. Mudah ya? Nah, untuk contoh ke-9 ini, di sini ada 3 buah pecahan campuran dengan operasi jumlah dan kurang digabung ya. Nah, kita ingat sifat penjumlahan dan pengurangan. Kalau tidak ada kurung, berarti kita operasikan dari yang sebelah kiri terlebih dahulu. Oke ya. Nah, di sini Ibu akan pakai cara yang kedua, yaitu cara pengelompokan, di mana nanti Ibu akan operasikan dulu bilangan pokoknya terlebih dahulu ya. Di sini berarti kalau kita tuliskan menjadi 4. Nah, ini lihat tandanya ya, tanda di depannya itu harus mengikuti. 4, ini kan min 1 nih, berarti kita tulis min 1, 3-nya kan plus 3. Jadi jangan sampai salah ini tandanya, kalau salah nanti jawabannya salah ya. 4 kurangi 1 tambah 3 dari mana? Ingat tanda di depannya, paham ya? Ditambah itu merupakan rumus, lalu kita mengelompokkan sekarang pecahannya. 5/9 ya, karena tanda yang pertamanya adalah minus, berarti minus dulu. Lalu pecahan kedua yaitu 2/3, lalu tanda selanjutnya plus, pecahan yang ketiga 1/6. Sampai sini paham ya? Kalau sudah seperti ini, baru kita bisa operasikan nih. 4 kurangi 1 itu 3, 3 tambah 3 dapat 6, betul ya? Ditambah, nah sekarang lihat 5/9, min 2/3, plus 1/6, ternyata penyebutnya belum sama, berarti kita samakan dulu, cari dulu KPK-nya. Dari 9, 3, dan 6 itu adalah 18 ya. Berarti di sini kita buat semuanya per 18. 18 bagi 9 dapat 2 kali 5 itu dapat 10. Betul ya? Dikurangi 18 bagi 3 itu dapat berapa? 6. 6 kali 2 itu dapat 12 per 18. Dikurangi 18 bagi 6 itu dapat 3. 3 kali 1 itu 3. Sorry, ini tambah ya. 3 per 18. Nah, kalau sudah penyebutnya sudah sama 18 sama-sama, berarti kita tinggal jumlahkan atasnya saja. 10 kurangi 2. Sorry, 10 kurangi 12 maksudnya adalah min 2 kan? Min 2 tambah 3 itu adalah plus 1. Min 2 tambah 3 plus 1, berarti 6 1 per 18. Hasilnya jadi 6 1 per 18. Selesai deh. Mudah ya? Nah, anak-anak, sekarang kita akan mempelajari tentang perkalian pecahan ya. Misalkan Ibu punya 2 pecahan A per B dikali C per D, itu nanti hasilnya jadi A kali C per B kali D. Dengan B dan D-nya itu tidak sama dengan 0. Ini konsepnya adalah pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Pada dasarnya ini mudah sekali ya. Untuk memahami materi ini kita bahas contoh-contoh berikut. Yang pertama ada 2/5 dikali 3/5. Tadi konsepnya adalah pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Berarti langsung kita bisa tuliskan di sini 2 kali 3 per 5 dikali 5. Betul ya? 2 kali 3 adalah 6 per 5 kali 5 adalah 25. Nah, jadi 6 per 25. Tapi sekali lagi lihat hasilnya. Kalau masih bisa disederhanakan, tolong disederhanakan dulu dengan mencari FPB-nya terlebih dahulu. Kalau tidak bisa, berarti tidak usah, sampai sini selesai. Karena 6 per 25 itu FPB-nya hanya 1, gitu kan. Lanjut yang kedua, 2/3 dikali 5/8. Tadi berarti kita tuliskan di sini 2 kali 5 per 3 kali 8. Betul ya? 2 kali 5 adalah 10 per 3 kali 8 adalah 24. Betul? Nah, sekarang 10 per 24 sama-sama genap. Ini bisa disederhanakan ya.
dibagi berapa atau cari EPB-nya. EPB dari 10 dan 24 itu adalah 2. Berarti kita bagi dengan 2. Kalau misalkan kalian belum lancar, silahkan pakai pohon faktor seperti ini ya untuk mencari EPB-nya. Nah, sekarang berarti kita tinggal hitung lagi. 10 bagi 2 itu dapat 5. 24 dibagi 2 dapat 12. Jadi yang paling sederhananya adalah 5/12. Dipahami ya? Lanjut sekarang yang C. Nah, ini yang C adalah pecahan campuran. Berarti kuncinya tadi ubah dulu ke dalam pecahan biasa. Betul ya? 2 kali 2 tambah 1 berarti dapat 5/2. Dapat 5/2, betul ya? Dikali 10 kali 1 itu 10 tambah 3 dapat 13/10. Nah, setelah ini tinggal kita kalikan aja. 5 kali 13 itu adalah 65, betul ya? Per 2 kali 10. Oke, sorry, ini kita bikin aja. 2 kali 10 itu 20. Nah, ini bisa kamu sederhanakan dulu dibagi 5 ya, atau bisa langsung. Oke, kita bagi 5 dulu deh. 65 bagi 5 itu dapat 13/4. Berarti hasilnya adalah 13 bagi 4. Itu kan 12 bagi 4 itu kan dapat 3 ya, sisanya 1. Karena ini 13/4. Selesai deh. Mudah kan ya? Nah, sekarang kita bahas pembagian pecahan. Ini pembahasan terakhir ya. Jadi kalau misalkan konsepnya adalah A per B dibagi C per D itu, balik ke konsep awal, pembagian itu adalah kebalikan dari perkalian. Jadi pembagian ini dari A per B dibagi C per D ini kita bisa ubah ke dalam bentuk perkalian. Tapi syaratnya ada salah satu pecahan yang harus dibalik. Dibalik apanya nih? Maksudnya dibalik posisinya, yang tadinya pembilang jadi penyebut dan penyebut jadi pembilang gitu kan. Nah, A per B dikali D per C. Ya, jadi ini yang dibalik, berubah. Sama dengan, nah kalau udah bentuknya perkalian, tadi konsep perkalian yang dipakai yaitu pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadi A kali D per B kali C. Dengan B dan C-nya tidak sama dengan 0. Oke. Untuk lebih memahami, ayo kita bahas contoh ini. 3/2 dibagi 7/12. Oke. Berarti tahap pertama kita ubah dulu ke dalam perkalian ya. 3/2. Kalau ubah jadi perkalian berarti ini jadinya 12/7. Betul ya? 3 kali 12 itu adalah 36. Dibagi 2 kali 7 itu 14. Nah, ini 36 dan 14 itu bisa disederhanakan ya. Sama-sama dibagi 2. Nah, berarti 36 dibagi 2 itu 18/7. Betul? Kalau sudah seperti ini, pembilangnya lebih besar daripada penyebut, berarti kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran. 18 dibagi 7 itu dapat 2, karena 14 kan ya, 14 habis bagi 7, sisanya tinggal 4/7. Nah, selesai deh. Lanjut yang B, 1 dibagi 4/5. Kalau 1 berarti kita ubah dulu nih ke dalam pecahan 1/1 ya. Dikali, kalau udah dikali berarti ini dibalik jadi 5/4. Sama dengan ini tinggal kalikan, 1 kali 5 itu 5. 1 kali 4 itu 4 ya. Ini berarti tidak usah disederhanakan ya, karena tidak ada EPB-nya, EPB-nya cuma 1. Berarti di sini tinggal kita ubah ke dalam campuran. 5/4 itu 1/4. Selesai. Lanjut yang terakhir, yang C. Di sini ada pecahan campuran, berarti kita ubah dulu ke dalam pecahan biasa kan ya. Jadinya 4 kali 3 12 tambah 1 itu 13. 13/4 dibagi, oke, 8 kali 1 itu 8 tambah 1 9/8. Sama dengan, berarti kalau sudah begini kita tinggal balik, ubah ke dalam perkalian, jadinya 8/9. Paham ya? Lanjut setelah itu kita tinggal hitung 13 kali 8 itu berapa? 13 kali 8 itu 13 kali 8 104 ya, per 36. Betul ya? Dibagi, nah sekarang ini kita bisa sederhanakan nih. Bagi berapa penyederhanaannya? Dibagi 4, betul ya? Kalau dibagi 4 berarti di sini 100 bagi 4 yaitu 26.
26. 104 bagi 4, 26 per 36 bagi 4, 9. 26 dibagi 9 itu hasilnya adalah 26 bagi 9 itu dapat 2, ya betul ya. Jadi 2, sisanya 8 per 9. Oke, selesai deh. Pahami ya? Oke anak-anak, terima kasih sudah menyaksikan. Ya, untuk pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan membahas masalah yang berkaitan dengan operasi pecahan. Jangan lupa untuk subscribe dan like, dan sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.